tahu ceritanya. Jadi kemarin tuh nggak sengaja saya tuh lihat si Ade lagi jalan sendirian sambil bawa botol kosong, sambil dia tuh makan makanan ringan yang di warung gitu, kayak keripik itu kan. Nah, singkat cerita, saya langsung tanya dong dia mau kemana, dan dia jawab mau ke Tasik kak, katanya gitu. Saya disuruh berhenti dulu kan di pinggir jalan. Nah, berhentilah. Terus tanpa pikir panjang lebar, ya udah kita ke tempat peristirahatan bus aja di sana di depan. Aku sama si Ade pakai kendaraan umum dan temanku dia bawa motor sendirian ke sana. Dan udah gitu ceritalah sama saya, ditanya kan namanya siapa, umurnya berapa. Nah, singkat cerita, orang tuanya tuh memang dari semenjak dia kecil tuh udah pisah. Nah, tujuan dia mau ke Tasik, dari Bekasi mau ke Tasik tuh ada acara organisasi gitu sih, namanya PMII gitu. Saya juga sih kurang ngerti ya. Nah, kenapa sih dia bela-belain dari Bekasi jalan sampai ke Tasikmalaya demi organisasi itu? Entah apa ya alasannya, saya juga nggak tahu, dan adanya pun nggak sempet cerita gitu. Dan yang bikin saya kaget tuh yaitu kenapa harus jalan kaki. Dan saya tanya, Dek, terus mamanya gimana setelah tahu Ade mau ke Tasik? Dan dia jawab biasa aja gitu. Terus dari sana bawa uang berapa? 10.000. Ditanya lagi lah sama teman saya, kabur ya dari rumah? Enggak cerita gitu. Enggak, saya enggak kabur. Bandel ya di rumah? Enggak, sumpah saya enggak bandel, katanya gitu. Dan setelah saya coba cek organisasi itu, ya memang organisasinya positif. Entahlah apa yang dia capai sampai dia bel-belain jalan kaki. Ya mungkin dia sendiri punya prinsip ya, entah itu apa. Tapi insya Allah Ade itu orangnya baik, dan insya Allah kedepannya bakal sukses. Makanya dia bela-belain jalan kaki juga demi organisasi itu. Ya mungkin tujuan dia juga baik. Dan pernah aku lihat di Instagram PMI Tasikmalaya tuh memang dia diapresiasi kan, bahwa dia ya memang orang hebat.